Oke, materi kali ini kita akan berbicara mengenai antropologi budaya. Nah, dalam antropologi budaya ini, tolong disimak baik-baik ya, akan dijelaskan nanti khawatir dalam soal UTS itu ada. Dalam antropologi budaya ini akan kita bahas, pertama adalah satu, apa sih itu budaya? Nah, budaya ini berdasar dari bahasa Sanskerta, artinya budaya. Kalau misalnya dalam bentuk jamak itu dikategorikan sebagai budi atau akal. Jadi kalau misalnya, Bu, kalau misalnya dia berbudi dan berakal, apakah dia berbudaya? Betul, dia bisa dikategorikan budaya. Tapi balik lagi, kalau budi dan akal itu disematkan dalam personal diri seseorang, maka otomatis itu menjadi secara otomatis itu bukan budaya. Budaya ini disematkan ketika satu kelompok atau satu masyarakat dia memiliki satu budi dan akal tertentu sehingga itu dikatakan sebagai budaya. Apakah budi dan akal ini negatif atau positif tergantung konteks dan sudut pandangnya. Jadi dalam materi kali ini tidak berbicara negatif atau positif, tapi berbicara bagaimana si budaya ini menjadi plat ya, menjadi plat terhadap satu masyarakat tertentu, bukan terhadap individu. Dalam bahasa Inggris dikatakan culture, atau dalam bahasa Latin disebut dengan color, yaitu mengolah atau mengerjakan. Next, bagaimana kebudayaan menurut para ahli? Edward Barnett mengatakan bahwa kebudayaan ini sebetulnya merupakan sesuatu yang kompleks karena dia berbicara di dalamnya itu banyak sekali yang dibahas. Ada pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan sebagainya. Beda lagi dengan Selo Sumarjan. Nah, kalau misalnya Selo Sumarjan itu biasanya selain Kucaroningrat merupakan bapak antropologi. Jadi role modelnya kebudayaan Indonesia itu berdasarkan Selo Sumarjan, Sulaiman Sumardi sama si Kucaroningrat ini. Di mana sebetulnya Soela Sumarji mengatakan sebetulnya kebudayaan ini adalah berdasarkan dari karya, rasa, cipta masyarakat. Karya itu apa? Karya adalah sesuatu yang diciptakan, yang dihasilkan. Rasa adalah satu hal yang pengvisualisasian terhadap karya tersebut. Cipta adalah bentuk yang sudah jadi utuh. Jadi misalnya gini, ketika masyarakat, baik antar RT, RW, kelurahan, ataupun suku-suku tertentu, itu pasti dia punya karya, rasa, dan cipta. Nah, karyanya itu apa? Bentuk rumah. Coba lihat, bentuk rumahnya saja beda-beda. Cara bentuk rumah orang Bandung sama bentuk rumah orang Jawa Tengah. Nah, ini merupakan karya dari masyarakat yang mempercayai di situ karena mereka punya rasa atau estetika dalam dirinya, bukan estetika ya, tapi lebih kepada rasa, punya cita rasanya sendiri, jadi dia punya seleranya sendiri, dan bagaimana dia memvisualisasikan si karyanya ini dengan cita rasanya untuk diciptakan dalam masyarakat dan menjadi satu kebiasaan. Itu yang terjadi ketika orang Sumatera Barat bentuk rumahnya itu gadang, ya, atau misalnya orang Jawa Barat itu rata-rata bentuk rumahnya panggung. Nah, ini berbeda-beda. Next, bagaimana kebudayaan sebagai peradaban? Nah, kebudayaan ketika dianggap sebagai satu peradaban, ini adalah dikembangkan pada saat abad ke-18 dan abad ke-19. Jadi direfleksikan dengan baik, kira-kira peradaban ini berdasarkan dari apa saja ya sebetulnya. Gitu. Ini kalau misalnya mengapa peradaban ini selalu sebagai lawan kata dari alam? Karena kalau alam diciptakan Tuhan, kalau misalnya peradaban manusia yang ciptakan. Karena kenapa manusia memiliki akal, manusia memiliki budi sehingga dia bisa menciptakan yang namanya peradaban itu. Nah, bagaimana pandangan masyarakat terhadap budaya? Aristoteles mengatakan bahwa sebetulnya manusia ini sebagai monodualism. Kan yang kita tahu kalau mono itu satu, dualism itu dua. Jadi kalau monodualism, 2-3 atau 1-2 atau jadi 3, Bu. Nah, sebetulnya di sini dikatakan sebagai manusia sebagai monodualism adalah memiliki dua naluri pokok yang bertentangan. Pertama, keinginan berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua, keinginan berhubungan dengan individu atau makhluk sosial. Nah, kita ini satu orang tapi memiliki dua naluri. Itu yang disebut sebagai makhluk monodualism.
Kenapa? Karena balik lagi, kita punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Pertama, kebutuhan secara manusiawi, karena kita makhluk sosial. Yang kedua adalah kebutuhan batania. Batania ini adalah kebutuhan memang bagaimana bisa kita memenuhi kondisi diri kita supaya merasa penuh ya di situ. Ini yang dikatakan sebagai monodualism. Karena balik lagi antara kebutuhan naluriah dengan kebutuhan jasmania itu beda. Kebutuhan secara sosial dengan kebutuhan secara batiniah itu yang berbeda ya. Next, ada yang disebut dengan fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Nah, fungsi-fungsi kebudayaan bagi masyarakat ini beda-beda. Yang pertama, melindungi dari alam. Nah, melindungi dari alam ini seperti apa? Rumah merupakan bentuk salah satu dari fungsi kebudayaan ini. Ini adalah yang disebut dengan melindungi diri dari alam. Zaman dulu, manusia purba itu dia untuk berlindung dari terik, panas, kemudian dari hujan, dari dinginnya malam, dari hewan-hewan buas, dia akan bersembunyi di goa-goa. Itu yang kita lakukan saat ini. Kita ketika berusaha melindungi dari alam itu adalah dengan membuat rumah atau hunian. Makanya itu contoh dari melindungi diri dari alam. Dua, bagaimana mengatur tindakan manusia. Nah, tindakan-tindakan manusia ini adalah dengan adanya adat istiadat atau norma atau aturan-aturan. Sama seperti yang kita kenal, ada norma sosial, ada norma susila, ada norma agama. Kalau misalnya orang-orang ini melanggar norma-norma tersebut, maka otomatis orang-orang tersebut akan mendapatkan sanksi. Biasanya akan mendapatkan sanksi sosial. Sanksi sosial jauh lebih hebat lebih kuat daripada sanksi sanksi hukum. Karena kenapa? Kalau sanksi sosial itu, orang tuh bisa dihujat habis-habisan dan bisa diingat terus-terusan. Nah, makanya kenapa aturan-aturan ini akan dipegang tiap wilayah berbeda-beda. Makanya kenapa? Kalau yang pernah pergi ke Baduy, ke suku pedalaman Baduy, pasti dia akan mengalami yang namanya perbedaan norma atau kaidah. Di mana nggak boleh misalnya menyalakan alat elektronik, tidak boleh menggunakan alat-alat yang modern. Itu balik lagi, dia punya aturan tersendiri, dan ini disebut sebagai untuk mengatur tindakan manusia. Nah, kemudian kalau misalnya sebagai wadah segenap perasaan itu seperti apa? Manusia, balik lagi, tadi menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman mengatakan bahwa manusia itu sebetulnya memiliki karya, cipta, dan rasa. Karya, rasa, dan cipta. Nah, bagaimana karya, rasa, dan cipta ini? Biasanya ini dialihkan untuk yang namanya kesenian. Baik itu misalnya musik, lagu, tari tradisional, dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan ini diungkapkan dalam bentuk-bentuk yang tadi, seperti tarian, kemudian alat musik, kemudian lagu, dan lain sebagainya. Sehingga kenapa tiap orang itu pasti punya persembahan-persembahan dalam bentuk seni. Kalau misalnya di mana ya, di wilayah-wilayah Kalimantan kalau nggak salah, dia masih ada ritual-ritual untuk memanggil arwah dengan tarian-tarian ataupun misalnya dengan lagu-lagu dan lain sebagainya. Next, ada di sini karakteristik kebudayaan. Oke, karakteristik kebudayaan di sini ada beberapa. Yang pertama, karena memiliki ide bersama. Contohnya ini sudah ada ya. Contohnya gotong royong, musyawarah mufakat. Ini yang paling dimiliki sama orang Indonesia. Makanya kenapa orang Indonesia paling terkenal dengan yang namanya sifat gotong royong. Dalam artian mau membantu. Beda ketika kalian pergi ke luar negeri, ketika ada orang yang celaka, kita akan hanya membiarkan. Sama seperti pemberitaan yang terjadi tentang pandemi, begitu banyak korban yang terjadi di Meksiko, mayatnya itu dibiarkan saja. Kalau di Indonesia tuh nggak bisa. Di Indonesia justru gimana caranya supaya orang bisa dikubur dengan baik ya. Karena ada rasa gotong royong, ada rasa kemanusiaan yang jauh lebih tinggi daripada negara-negara lainnya. Dua, ada kebudayaan merupakan hasil belajar. Nah, ini betul ya. Jadi kebudayaan itu bukan merupakan warisan biologis. Jadi kebudayaan itu
diwariskan secara turun-temurun karena terbiasa. Misalnya kayak adat pernikahan. Adat pernikahan itu juga bukan dilahirkan secara biologis, tapi memang diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Kebiasaan makan, misalnya istilah-istilah tidak boleh berdiri di depan pintu, tidak boleh makan sambil piringnya diangkat, kemudian tidak boleh duduk di atas meja. Nah, ini adalah merupakan informasi-informasi atau kebudayaan-kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, bukan secara biologis ya. Kalau biologis itu tadi kita berbicara tentang antropologi fisik. Kalau antropologi fisik baru kita berbicara tentang sesuatu yang diwariskan secara biologis. Kemudian kebudayaan ini juga didasarkan pada lambang. Lambang ini biasanya digunakan sebagai satu ketaatan tertentu atau ketaatan satu kelompok tertentu terhadap budayanya. Kalau misalnya dia sangat memegang erat kebudayaan di sukunya, maka biasanya dia akan dia lebih seperti ini loh. Kalau misalnya kebudayaannya lebih erat, lebih kuat, biasanya kebudayaannya itu jauh lebih kepada kalau misalnya dia orangnya Sunda banget, pasti dia nggak akan gengsi menggunakan bahasa Sunda. Dia akan menggunakan ritual-ritual yang ada di Sunda. Atau misalnya Jawa, dia akan sangat kejawen sekali. Hal-hal yang seperti ini adalah berdasarkan lambang. Dia ingin mencirikan identitasnya bahwa dia merupakan bagian dari kebudayaan tersebut. Sehingga nilai kebudayaan dalam dirinya itu masih sangat besar dan kuat. Nah, di sini ada konsep-konsep dasar antropologi. Dalam konsep-konsep dasar antropologi, di sini ada 10. Pertama, itu adalah kebudayaan. Kebudayaan tadi itu ya yang dijelaskan bahwa kebudayaan merupakan satu unsur di mana berdasarkan budi dan akal. Budi dan akal ini memang diperoleh secara bermasyarakat atau secara berkelompok, bukan secara individu saja. Evolusi lebih kepada bagaimana sebetulnya budaya ini juga berevolusi. Evolusi dilakukan secara ratusan tahun. Kita tidak sampai saat ini kita tidak menggunakan kemben. Pakaian merupakan satu unsur kebudayaan. Kita tidak menggunakan kemben. Artinya evolusi berpakaian juga sudah berkembang. Begitupun evolusi dalam rumah. Rumah tuh misalnya dulu hanya bilik bambu. Sekarang tuh bukan hanya seperti itu. Bahkan ada orang yang bikin bunker. Bahkan ada orang yang memang dia bikin rumah seluas-luasnya. Karena balik lagi, hunian atau tempat tinggal merupakan unsur kebudayaan yang sudah berevolusi. Ataupun jenis-jenis yang lainnya. Begitupun juga makanan. Nah, di sini juga ada yang disebut daerah budaya. Daerah budaya atau culture area, ini juga berpengaruh terhadap yang namanya jenis kebudayaan itu sendiri. Nah, jenis kebudayaan ini juga berbeda ya. Misalnya culture-nya, daerah budayanya mau seperti apa ya. Ya, seperti itu. Nah terus selanjutnya yang yang akan dibahas adalah mengenai enkulturasi. Banyak yang bertanya, Bu, sebetulnya apa bedanya difusi, enkulturasi, dan alkulturasi? Jadi, nanti ini bisa disimak baik-baik ya penjelasannya. Jadi, apa sih si enkulturasi itu? Enkulturasi adalah jenis, bukan jenis komunikasi, sorry. Baik, enkulturasi adalah, maaf ya beribet ya, adalah proses belajar atau mempelajari nilai-nilai dan norma-norma yang dialami oleh oleh individu tersebut, baik dia dalam kondisi sadar atau misalnya tidak sadar dan itu sudah terinternalisasi. Contohnya dalam enkulturasi ini adalah misalnya contoh yang paling sederhana dalam si enkulturasi adalah ketika kita sudah mengimani atau kita sudah meyakini satu budaya tertentu bahwa itu merupakan bagian dari diri kita, ya. Misalnya dalam masyarakat dia bisa menyesuaikan. Kalau misalnya orang-orang yang bukan orang Sunda datang ke Bandung, pasti otomatis akan ada hal-hal yang sangat terenkulturasi atau melekat dalam dirinya. Tiba-tiba cara berbicara yang itu terus ke bawah-bawah sampai luar. Misal kayak gini, Cinta Laura. Cinta Laura ini dulu dibesarkan di luar negeri. Dia terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Walaupun dia tiba di Indonesia, maka karakter enkulturasinya
kondisinya itu masih kuat, karena kenapa? Dia sudah mendarah daging atau sudah terinternalisasi dalam dirinya untuk berbicara bahasa Inggris, sehingga dia akan cukup kesulitan ketika berbicara bahasa Indonesia. Jadi bukan so Inggris sebetulnya, tapi memang kondisi enkulturasi yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian bagaimana tentang difusi? Difusi ini sebetulnya perpindahan ya, lebih kepada perpindahan budaya antara satu budaya yang sebelumnya kita anut dengan budaya yang lain. Atau misalnya yang ini biasanya anak rantau. Anak rantau itu pasti akan memiliki difusi, perpindahan apa? Perpindahan kebudayaan sudah pasti. Perpindahan yang dulu misalnya kebiasaan di tempat tinggalnya makan yang pedas, tiba-tiba di Bandung ini makanannya yang manis-manis atau yang asin, itu perubahan makanan. Atau misalnya perubahan suhu, kemudian perubahan bahasa dan sebagainya. Ini adalah proses difusi yang terjadi. Nah, ada juga yang disebut dengan akulturasi. Nanti kalau kurang jelas ditanya ya di ruang kelasnya. Kemudian apa sih akulturasi? Akulturasi ini adalah proses sosial yang timbul biasanya dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing, lambat laun diterima dan diolah. Nah, akulturasi ini adalah kebudayaan yang dari asing, bukan kebudayaan asli kita. Kebudayaan asing ini kita pelajari dan menjadi satu kebiasaan. Contoh, bentuk rumah. Bentuk rumah pada umumnya saat ini lebih merujuk kepada bentuk rumah yang ada di Amerika. Karena bentuk rumah di Indonesia itu aslinya adalah bentuk rumah panggung. Tapi sekarang lebih diadaptasi dan mulai diterima. Atau misalnya cara berpakaian, celana jeans. Celana jeans berawal dari mana sih? Celana jeans itu bukan dari Indonesia. Celana jeans adalah pertama kali itu digunakan atau pertama kali muncul itu di Eropa, ya, dan celana jeans hanya digunakan oleh kaum buruh, ya. Jadi buruh-buruh atau pegawai pabrik zaman dulu di Eropa itu menggunakannya jeans. Kalau konglomerat atau misalnya priai, orang kaya, bangsawan, dia biasanya bukan menggunakan celana jeans. Tapi sekarang beda lagi, masyarakat luas dunia sudah mulai menerima kondisi bahwa celana jeans itu bisa digunakan oleh berbagai macam kalangan gitu. Kemudian ada etnosentris. Nah, apa sih etnosentris? Etnosentris adalah menganggap bahwa satu budaya tertentu itu jauh lebih penting dari budaya yang lain. Nah, ini yang bisa menimbulkan satu pertikaian. Kenapa? Karena si orang ini atau si komunitas ini atau satu suku ini beranggapan bahwa budaya dia jauh lebih penting dari budaya yang lain. Biasanya ini yang akan menimbulkan konflik ke depannya seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan tradisi. Apa sih itu tradisi? Tradisi adalah kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah dianut oleh suku atau budayanya turun-temurun terus-menerus. Itu tradisi. Biasanya seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan tabu. Apa itu tabu? Tabu adalah kondisi yang tidak yang tidak terbiasa pada umumnya. Tabu ini lebih kepada jadi apa sih tabu ini? Tabu adalah kondisi-kondisi di mana tidak lazim. Misalnya kalau di luar negeri mungkin tinggal dengan lawan jenis satu rumah nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya di dalam negeri untuk tinggal dengan sesama jenis maka itu akan menjadikan konflik tersendiri dan itu dianggap tabu. Ya, jadi kalau untuk tinggal satu rumah lawan jenis maka harus dalam konteks pernikahan. Nah, selanjutnya ada magis. Magis adalah kepercayaan-kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal di luar nalar. Seperti percaya terhadap keris, benda-benda, kemudian karena dulu kita percaya tentang yang namanya dinamisme. Dinamisme adalah percaya terhadap benda-benda yang dikeramatkan. Kemudian kita juga percaya tentang animisme. Animisme adalah kita percaya terhadap arwah-arwah orang tua dan lain sebagainya. Makanya kenapa
di mana ya, kalau nggak salah Sulawesi atau di mana, yang dia ini kalau menguburkan mayatnya itu di pohon, atau bahkan menguburkan mayatnya itu di atap rumahnya. Karena kenapa? Dia percaya bahwa dengan menguburkan mayat di atap rumahnya, dikuburkan itu ditaruh, jadi dikasih air keras, dikasih air raksa supaya ya air keras kalau nggak salah air raksa. Jadi si mayatnya itu tidak akan mengeluarkan bau busuk. Nah, ketika tidak mengeluarkan bau busuk dan dia percaya bahwa orang yang sudah meninggal jika tetap ada di rumahnya, maka otomatis arwah itu tetap berada di samping dia dan dia didoakan gitu. Itu yang disebut dengan sinagis. Next, ini ada yang disebut dengan teori antropologi. Nah, dalam teori antropologi ini ada yang disebut dengan teori orientasi nilai. Nah, Clark mengatakan bahwa dalam teori nilai ini ada yang disebut dengan human nature atau makna hidup manusia. Seperti apa sih makna hidup manusia? Jadi sebetulnya human nature ini manusia harus memaknai kenapa dia hadir, kenapa dia berbeda-beda, karena ya dengan demikianlah adanya yang namanya ragam. Nah, ragam ini diklasifikasikan lagi. Ada ragam budaya, ada ragam bahasa, ada ragam rupa, dan lain sebagainya. Makanya dikategorikan sebagai human nature. Kemudian bagaimana dengan man nature? Man nature adalah bagaimana ketika manusia itu bisa memaknai hubungan dirinya dengan alam. Misalnya dengan lingkungan sosialnya, dengan misalnya laut, kemudian dengan gunung, dan lain sebagainya. Dengan memiliki makna dia dengan alam sekitar, secara tidak langsung dianggap bahwa manusia itu menghargai. Makanya kenapa kalau di wilayah-wilayah tertentu itu masih percaya untuk memberikan sajian ke laut. Misal contoh di Pangandaran atau di Pelabuhan Ratu, dia selalu memenggal kepala kerbau dan dijadikan sajen ke laut untuk diberikan Nyi Roro Kidul katanya seperti itu. Karena dipercaya bahwa itu balik lagi dia punya kealaman atau dia punya prinsip bahwa ini loh hubungan saya dengan laut supaya saya sebagai nelayan tidak ditelan. Begitupun dengan orang-orang yang suka berkebun ataupun yang lainnya. Ada yang disebut dengan time. Time di sini adalah persepsi manusia mengenai waktu. Waktu di sini adalah lebih kepada bahwa semua proses yang terjadi ini akan mengalami proses waktu yang berbeda-beda. Nah, proses waktu yang berbeda-beda ini seperti apa sih? Nah, proses waktu yang berbeda-beda ini mempengaruhi tingkat lebih mempengaruhi tingkat ini sih lebih tepatnya tuh kayak bahwa segala rupa yang terjadi tentang budaya, tentang masyarakat, tentang orang, itu mau tidak mau akan diliputi dengan waktu, karena waktulah yang akan merubah semua kebiasaan-kebiasaan. Makanya terjadi yang namanya evolusi tadi. Kemudian ada activity. Activity ini apa? Activity ini adalah makna dari pekerjaan, karya, dan amal dari perbuatan manusia. Jadi, bagaimana cara kita memiliki aktivitas supaya kita bisa punya makna dari pekerjaan kita bisa punya karya, dan bisa memberikan bantuan terhadap orang lain. Sedangkan kalau relational, ini adalah hubungan manusia dengan manusia lainnya. Jadi, Clark percaya bahwa untuk bisa menjadi orang yang berbudaya adalah bagaimana dia bisa menjalin hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Jadi tidak bersikap apatis atau egoistik. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan teori evolusi sosial. Biasanya ini berkembang dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini hanya gagasan convergent dan divergent. Convergent dan divergent ini adalah mana yang konvensional dan mana yang dia sudah sangat berbeda. Kalau Lewis mengatakan 8 tahapan tentang evolusi, nanti kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian kalau teori animisme dan magic oleh Taylor dan Fraser, tadi ya Ibu sudah jelaskan tentang magic ini seperti apa. Magic itu atau magis ya, yang dipercaya oleh masyarakat. Itu nanti kita akan bahas lagi.
di materi selanjutnya. Ada teori evolusi menurut Beckhoven, ini adalah di seluruh dunia mengalami perkembangan 4 tahap. Beckhoven percaya bahwa setiap evolusi manusia itu atau keluarga itu pasti memiliki 4 tahap. Pertama, tahap kelahiran, kedua, tahap adaptasi, ketiga, tahap pembelajaran, keempat adalah tahap kematian. Jadi semua manusia itu pasti akan mengalami 4 tahap tersebut. Hati-hati nanti Ibu tanya. 6. Ada teori upacara sesaji. Nah, teori upacara sesaji ini adalah teori atau yang paling banyak digunakan di Indonesia. Karena dari negara-negara lain atau budaya-budaya lainnya, Indonesia merupakan negara yang paling banyak animisme dan dinamisme. Contoh, kalau misalnya kalian pernah ke keraton. Di keraton itu selalu pasang sajian dan lain sebagainya. Atau misalnya ada orang yang semedi di bawah gunung, percaya atau memelihara keris dan lain sebagainya. Itu menggunakan sajian dan lain sebagainya. Nah, ini dikategorikan bahwa memang di Indonesia untuk tingkat animisme dan dinamismenya itu masih cukup kuat. Makanya kenapa teori ini berdasarkan asas-asas religi dan agama. Di Indonesia sendiri ada yang disebut sebagai Islam kejawen. Kenapa? Karena yaitu budaya di Indonesia, agama di Indonesia itu terbentuk karena budaya, karena unsur budaya. Makanya kenapa muncul yang namanya Islam kejawen. Islam kejawen ini adalah Islam yang dimana terdapat unsur-unsur persembahan terhadap leluhur-leluhur. Misalnya kayak gunungan, atau misalnya kayak Maulid Nabi, suka pasar sajian dan lain sebagainya. Itulah yang mengakibatkan makanya kenapa muncul kalau di Indonesia itu namanya Islam kejawen. Atau kayak Ahmadi, kan ada lagi tuh bentuknya Ahmadi karena dia percaya ritual yang lain. Atau misalnya selain Ahmadi itu ada lagi Ibu agak lupa deh, pokoknya yang dia menyangkut tentang agama. Situ. Ini ada 2 materi, tolong disimak nanti karena akan Ibu tanya untuk materi hari ini. Terima kasih.